Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NIM 22650004. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Jadi pada video kali ini yaitu saya akan membahas materi Manajemen Proyek Information Teknologi. Itu pengantar Manajemen Teknologi Informasi. Nah, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan. Apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek. Manajemen perangkat lunak adalah mengelola personel dalam koordinasi tim, kemudian masalah atau problem, kemudian proses. Dan di sini terminologi yaitu manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah suatu proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangka waktu tertentu. Kemudian manajemen personel, produk, dan proses. Pertama, manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personel, kemudian masalah problem yang berkaitan dengan produk, kemudian proses, dan tambahan, kemudian proyek dan tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian kategori personel. Personel pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam suatu proyek. Kemudian manajer proyek atau teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Kemudian praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Kemudian klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dalam pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kemudian penggunaan perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Selanjutnya itu pemimpin tim. Pemimpin tim perangkat lunak diisi adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim harus mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Kemudian seorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tetapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Nah, di sini ada kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim. Yang pertama, mampu memotivasi, kemudian mampu organisasi, kemudian mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, kemudian mencari penyelesaian masalah atau problem solving, kemudian mampu menjadi manajer, kemudian mampu menghargai kerja, dan terakhir yaitu mampu mengenali tim. Kemudian masalah yang berkaitan dengan produk. Pertama, masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Kemudian oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Nah, di sini ruang lingkup masalah. Pertama, konteks, bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem atau produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kemudian tujuan informasi yaitu objek data pelanggan yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasikan input data menjadi output? Adakah ciri-ciri kerja akan ditentukan? Kemudian project adalah urutan atau sementara aktivitas-aktivitas unik atau kompleks dalam koneksi yang memiliki suatu tujuan untuk sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas dokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Kemudian 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Pertama, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint. Itu sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal.
Yang pertama ada time atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, kemudian cost yaitu semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, kemudian quality yaitu semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan budget yang ditentukan namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Kemudian dua, fase proyek atau project phase. Pertama persiapan initiating yaitu mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kemudian perencanaan atau planning ketika didefinisikan rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan suatu tujuan akhir atau requirement gathering. Kemudian pelaksanaan atau eksekusi yaitu mengordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian pengawasan atau controlling yaitu monitoring secara konstan terhadap overall progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Kemudian sosialisasi atau close out yaitu formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Kemudian ketiga itu dokumentasi proyek. Setiap dokumen atau rekaman tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup suatu proyek. Pertama, dokumen konsep proyek atau proyek komponen dokumen. Kemudian dokumen kebutuhan proyek atau project requirement dokumen. Kemudian dokumen persetujuan atau validasi proyek atau project charter. Kemudian dokumen lingkup proyek atau project scope dokumen. Kemudian dokumen perencanaan proyek atau project plan. Kemudian dokumen pengendalian atau project control dokumen. Kemudian dokumen pelaporan atau project reporting. Kemudian hasil proyek atau project deliverables. Kemudian dokumen evaluasi proyek atau project evaluation dokumen. Nah, fungsi-fungsi dalam manajemen proyek sama scoping atau ruang lingkup, kemudian planning atau perencanaan, estimating atau perkiraan, scheduling atau penjadwalan, kemudian organizing atau perorganisasian, kemudian directing atau pengarahan, selanjutnya controlling atau pengontrolan, kemudian closing atau penutupan. Nah, suatu proyek dianggap sukses jika mencapai tujuan utama tepat waktu atau on time, kemudian sesuai dengan anggaran atau on budget, kemudian kualitas yang memadai, kemudian kepuasan pemangku kepentingan, kemudian manajemen risiko yang baik, kemudian pelaksanaan yang efisien, kemudian pemenuhan persyaratan, kemudian penerimaan dan implementasi yang lancar, kemudian evaluasi pasca proyek. Nah, penyebab kegagalan suatu proyek itu tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, kurangnya rencana yang matang, kemudian manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, kemudian komunikasi yang buruk, kemudian ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, kemudian tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, dan terakhir yaitu perubahan lingkungan eksternal. Kompetensi manajer proyek. Seorang manajer proyek harus proyek yang sukses harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola proyek dan efektif. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang manajemen proyek. Kemudian kedua, kemampuan perencanaan yang kuat. Ketiga, kemampuan komunikasi yang efektif. Keempat, kemampuan manajemen risiko. Kelima, kemampuan manajemen sumber daya. Keenam, kemampuan pemecahan masalah. Ketujuh, kemampuan pengambilan keputusan. Kedelapan, pemahaman teknologi dan industri. Kesembilan, kemampuan manajemen waktu. 10, kemampuan adaptable. Kemudian kemampuan leadership, dan pemahaman tentang bisnis. Kemudian terakhir, kemampuan evaluasi pasca proyek. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi pengantar manajemen proyek teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.